Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom saudara-saudara. Khotbah hari ini Selasa 25 Oktober 2022 dari Mazmur pasal 109 ayat 26. Demikian dikatakan, tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekalipun kita seorang Kristen dan sangat dekat hubungan kita dengan Tuhan yang kita sembah, kadangkala kita bisa saja mengalami pergumulan hidup seperti yang dialami pemazmur dalam nats ini. Kebaikan hati, pengorbanan kita kepada orang lain mungkin saja bisa tidak diingatnya. Bahkan bisa saja terjadi sebaliknya. Suatu ketika perlakuan dari dia sangat menyakitkan hati kita. Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Seperti kata pepatah, air susu dibalas dengan air tuba. Saudara-saudaraku, bila kita berada dalam kondisi seperti itu, apakah aksi kita? Atau apakah tindakan kita? Nah, yang sering terjadi dalam hidup ini ada 3. Yang pertama, aksi diam. Yang kedua, aksi membalas. Dan yang ketiga, aksi berseru minta pertolongan dari Tuhan untuk diselamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, aksi yang pertama adalah aksi diam. Dia diam saja, sekalipun dia difitnah, dilecehkan, dan lain sebagainya. Dia masa bodoh. Dan aksi yang kedua adalah aksi membalas. Saudara-saudaraku, aksi yang kedua ini masih saja ada ditemukan pada pribadi-pribadi seorang Kristen yang menamai dirinya pengikut Kristus. Padahal Tuhan yang kita sembah jelas-jelas berpesan bahwa pembalasan itu bukan milik manusia, tapi itu urusan Tuhan. Tindakan pembalasan bukanlah ciri dan karakter orang Kristen, tapi damai di hati dan berdamai dengan hati kita, karena itu akan memutus rasa dendam, bahkan akan memutus rantai iblis untuk menjerat kita lebih dalam lagi ke lembah nista dosa. Dan itu yang sebenarnya dikehendaki Tuhan dan yang diberkati Tuhan. Saudara, aksi yang ketiga, berseru kepada Tuhan minta pertolongan untuk diselamatkan. Aksi yang ketiga ini menjadi pilihan yang tepat. Orang-orang yang mau berseru kepada Tuhan yang pasti adalah orang-orang yang mengenal dan mempercayai kasih setia Tuhan. Itulah keistimewaan Tuhan kita dari kita manusia.
Tuhan menolong kita, Tuhan mendengar seruan kita. Bukan semata-mata karena sebatas mengingat kebaikan kita saja, akan tetapi karena sesuai kasih setianya. Karena Tuhan adalah kasih dan pengasih. Saudara-saudaraku, hal inilah menjadi pengakuan pemazmur dalam nats ini. Suatu pengakuan yang keluar dari dalam hatinya yang terdalam. Sebuah pengakuan yang datang dari pengalaman hidupnya bersama-sama dengan Tuhan yang disembahnya. Dia bahkan tidak ragu mengatakan itu, bahwa pertolongan Tuhan yang diharapkannya itu sesuai dengan kasih setia Tuhan. Saudara-saudara, pemazmur bukan semata-mata mengandalkan kebaikannya, bahkan kedekatannya setiap saat bersama dengan Tuhan. Akan tetapi nyatalah dalam nats ini, pemazmur semata-mata hanya mengandalkan kasih setia Tuhan yang dia percaya. Karena pemazmur percaya bahwa dalam kasih setia Tuhan itu ada kuasa yang tiada tandingannya, yang pasti mampu menolong dia. Hal inilah yang mau kita yakini. Tuhan itu penuh dengan kasih setianya. Untuk itu, mari kita semakin ingin mengenal kasih setia Tuhan yang selalu tetap menyertai kita. Hanya dengan mengandalkan Tuhan, itulah yang paling tepat. Dan itulah yang diinginkan Tuhan dan yang diberkati Tuhan. Iman atau keyakinan seperti ini, mari kita jaga, saudara-saudara. Bahkan tidak boleh hilang dari diri kita yang menyebut dirinya sebagai seorang Kristen, pengikut Kristus yang setia. Saudara-saudara, sebelum saya mengakhiri khotbah ini, saya membawa saudara-saudaraku kepada satu seruan iman. Mengandalkan Tuhan masih lebih baik daripada mengandalkan yang lain. Firman Tuhan yang tertulis dalam Filipi pasal 4 ayat 13 demikian dikatakan. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin.